Bapa di surga, terima kasih malam hari ini Tuhan, Engkau melihara kami dengan baik dan sehat, memberikan kepada kami makanan yang secukupnya dalam menjaga kehidupan kami berkenan dan melakukan pekerjaan yang baik bagimu Tuhan. Itu juga kami memohon Engkau menguasai akal pikiran kami dan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebentar ya. Malam hari ini kita akan mendengarkan dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 11 ayat 10 sampai dengan ayat 20 ya. Kita akan telusuri firman Tuhan ini untuk bisa memahami lebih dalam apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dari ayat 10 saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Yeskiel pasal 33 ayat 10 sampai 11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita bisa memahami apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini secara gamblang tentang kehidupan seseorang yang menyatakan diri atau berkomunikasi apa yang menjadi pemahamannya terhadap dirinya di hadapan Tuhan. Ya, memang keluhan yang dikatakan dalam ayat 10 itu, bagaimana kami bisa hidup? Ya, bagaimana kami dapat tetap hidup? Karena memang menyatakan diri sebagai seorang yang sudah berdosa dan mereka merasakan tanggungan dosa yang di dalam kehidupannya sehari-hari. Namun apa yang dikatakan oleh Yeskiel ini adalah berdasarkan dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa itu adalah firman yang melalui Yeskiel untuk menegaskan tentang keluhan daripada seseorang itu. Ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi penegasan demi aku yang hidup ini adalah firman Tuhan Allah, firman Tuhan yang dinyatakan dengan kata Tuhan itu huruf besar dan selanjutnya huruf kecil. Allah itu huruf besar semua. Pencipta yang mau menubuatkan, membicarakan atau menyingkapkan akan adanya karya keselamatan ataupun dalam konteks ini ada jawaban bagi pertanyaan orang Israel ini, ya, orang yang sudah dalam dosa, jatuh di dalam dosa dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana kami menanggung dosa kami ini sampai memang kami hancur dan bagaimana kami bisa hidup seperti itu.
Tapi Tuhan memberikan jawaban arah berpikirnya melihat ke masa depan. Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang berkuasa ini akan menyatakan dirinya ke dunia melalui manusia, ataupun dia mengambil rupa manusia, dan dia adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu ya, ini pemahaman secara teologis. Tuhan menjawab itu bahwa untuk jawaban dari pergumulan setiap orang yang berdosa, yang melihat tidak ada harapan, dan Tuhan memberikan harapan bahwa dia akan datang, yaitu demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Ya, dia artinya ada di situ kata-kata yang diulang-ulang. Disebut tadi, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu, mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel. Inilah pergumulan seorang manusia yang ketika jatuh dalam perbuatan dosa, dan dia tidak memahami seperti apa memperbaiki ataupun membersihkan hidupnya di hadapan Tuhan, sehingga pengharapan tidak punya dan mengarah kepada putus asa. Tuhan memberikan jawaban, ada kesempatan, yaitu dengan bertobat, dengan berbalik, bahwa tahu dan sadar dia perbuatan jahat itu sudah salah dan akan ditanggung kehidupannya dan bagaimana saya hidup, maka jalan keluarnya adalah pertobatan. Berbalik. Jadi membayangkan bahwa arah jalannya memang adalah jalan menuju perbuatan dosa dan maut, maka dia harus berbalik. Dan dia harus balik kanan, dia harus meninggalkan itu. Dengan kata pertobatan yang disebutkan di situ ada 3 kali. Dan aku berkenan kepada pertobatan, kata Tuhan. Pertobatan siapa? Ya memang orang fasik. Orang fasik tadi yang tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya dia berbuat dosa, dan dia tidak bisa melakukan pembaruan, dia tidak bisa mau ambil jalan apa, karena kecenderungan hati dan kehidupannya itu melakukan dosa. Namun ada kesadaran, dan kesadaran inilah menjadi pintu untuk melakukan pertobatan, atau kesadaran bahwa hidupnya salah, perbuatannya salah, kelakuannya salah, maka Tuhan membuka pintu sesuai dengan firman Tuhan, pertobatan, berbalik dari perbuatan yang salah yang disadari itu untuk melakukan perbuatan yang benar dan baik. Nah, kita lanjut. Dan engkau anak manusia. Nah, ini anak manusia yang adalah kita sendiri, ya, pada zaman itu Yeskiel, dan sama manusianya dengan zaman sekarang. Dia berbicara kepada kita. Kenapa anak manusia? Memang kita adalah manusia. Anak manusia, manusia bapak kita, manusia orang tua kita, dan manusia yang melahirkan kita. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, ya, menyerukan, hai, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa. Jurus kepada bangsa, itu bangsa Israel dalam konteks ini. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatan. Mari kita renungkan dan mari kita baca berulang kali dalam kalimat ini yang dapat memberikan kelegaan bagi kita. Artinya kelegaan dalam sisi bahwa kita harus menyadari juga kita sebagai manusia. Ya, bukan malaikat Tuhan yang hanya melakukan kecenderungan kebaikan. Bukan juga malaikat iblis yang hanya melakukan juga pemberontakan dan kejahatan. Ya. Kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Manusia itu diajari melakukan yang benar. Manusia itu bisa belajar apa yang benar.
apa yang baik. Namun kalau kita tempatkan kebenaran orang benar ini adalah orang yang sudah selamat di dalam Tuhan, dalam hal ini adalah konteks kepada bangsa Israel yang mereka percaya kepada Tuhan keselamatan, namun memandang ke depan karya keselamatan yang akan terjadi oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, tapi posisi mereka yang percaya kepada Tuhan keselamatan, selamat di dalam Tuhan itu. Dan Yeskiel membicarakan firman Tuhan ini bahwa kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Ya, dia jatuh dalam pelanggarannya adalah berbuat dosa, pelanggarannya adalah melanggar firman Tuhan yang benar dan melakukan yang bukan, ataupun membuat pemberontakan kepada yang benar itu dari firman Tuhan itu, sehingga dia diposisikan melanggar, ya, karena tidak menyelamatkan dia. Kebenarannya itu, dia adalah dibenarkan Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan, karena kepercayaan kepada Tuhan pada zaman perjanjian lama ini tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Jadi kebalikannya, ketika seorang jahat, kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Artinya ada orang jahat yang melakukan kejahatan tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan kalimat berikutnya dikatakan di situ, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Penegasan daripada setiap manusia ini tidak boleh membayangkan, misalnya kita posisi pada masa itu bangsa Israel yang yakin akan Tuhan keselamatan dan memang kita percaya Tuhan akan menyelamatkan, dan kita melakukan kejahatan. Maka pada zaman itu juga tidak menjamin dia untuk selamat. Ya, dia memang dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Namun ketika dia melakukan dosa pada perjanjian lama itu, di hadapan Tuhan, dia tidak bisa diselamatkan oleh Tuhan. Dia tidak akan bisa melihat karya keselamatan itu sendiri menjadi penyelamat bagi hidupnya. Ya, sehingga dikatakan, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu dia berbuat dosa. Jadi pada waktu dia melakukan dosa itu tidak bisa dia hidup dalam kebenarannya. Apalagi ketika dia berbuat dosa itu dan mati, maka dia akan mati di dalam kejahatannya, dia mati di dalam pemberontakannya. Ya. Dan bagaimana dengan posisi orang yang jahat berbuat jahat itu? Kalau misalnya kita menghakimi seseorang itu, oh dia itu orang jahat, oh di mana-mana dia berbuat jahat, jahat juga kepada Tuhan, jahat juga kepada orang, dan bisa saja sesama manusia akan mengatakan, dia pasti akan tersandung itu, oh, dia akan pasti celaka itu, dia akan pasti terkena ketimpa mara bahaya itu. Kenapa? Karena dia selalu jahat. Namun ketika dia dalam hidupnya itu bertobat dari kejahatannya, maka tidak akan tersandung. Dia sadar bahwa dia memang jahat, dia tidak mau lagi berbuat jahat, dia berbalik dari kejahatan itu, maka dia tidak akan tersandung. Dan dipertegas lagi bahwa orang benar itu akan mendapatkan keselamatan sampai dengan perjalanan kehidupannya itu dikala dia tidak berbuat jahat. Ya, itu zaman PL. Kalau aku berfirman kepada orang benar, dikatakan, engkau pasti hidup. Nah, ini adalah firman Tuhan ayat 13 yang menegaskan, di mana dia tadi mengatakan, dan engkau anak manusia katakanlah kepada teman-teman sebangsamu. Ya, dan dikatakan ayat yang berikut, bertobatlah dari hidup yang jahat itu. Mengapa? Kamu akan mati, hai kaum Israel. Ini adalah perkataan bagaimana menegaskan
Tuhan memberitahu nubuatan itu akan terjadi. Ya, karya keselamatan kepada mereka yang bertobat dari kejahatan akan memang diselamatkan. Sehingga kalau aku berfirman kepada orang benar, aku pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan ia harus mati dalam kecurangannya yang diperbuatnya. Dia bertegas lagi bahwa tidak bisa seseorang mengklaim dirinya ketika pada zaman itu perjanjian lama, di zaman perjanjian lama, mereka yakin sekali di dalam perlindungan Tuhan dan keselamatan Tuhan, namun berbuat jahat, maka kebenaran yang diberikan Tuhan pada zaman masa kebenaran yang disediakan Tuhan pada zaman perjanjian lama, tidak akan menyelamatkannya. Oleh karena dia melakukan kecurangan posisinya yang dibenarkan Tuhan. Ya, posisinya yang dibenarkan Tuhan. Jadi kita bisa pahami bahwa memang seseorang yang dibenarkan oleh Tuhan itu tidak harus semena-mena untuk melakukan sikap-sikap yang jahat terhadap Tuhan dan jahat terhadap sesamanya atau jahat terhadap diri sendiri. Yang kelihatannya bahwa kita merasa kita baik-baik kepada Tuhan. Tetapi sebenarnya ketika kita melanggar firman Tuhan, apakah dengan secara langsung atau dengan secara halus, ibarat bahwa kita masih percaya dengan hal-hal tahyul, kita percaya dengan orang-orang pintar, dan kita mengabaikan penyertaan dan kemahakuasaan Tuhan yang memberikan kita ada banyak jalan keluar dalam persoalan kehidupan kita, namun masih tetap memikirkan ada jalan lain yang lebih ampuh dan lebih berkuasa daripada Tuhan, itu sesuatu hal yang sangat memberontak Tuhan. Itu tandanya bahwa memang kita curang. Kita berbuat curang. Dan tidak bisa semata-mata kita mengandalkan bahwa saya sudah dibenarkan Tuhan. Dan ketika saya merenungkan ini, zaman PL itu yang membuat kehidupan statusnya seorang yang dibenarkan Tuhan itu rupanya tidak akan menjamin dia untuk diselamatkan ketika dia berbuat dosa pada masa itu, dia tetap bisa mati dalam kecurangannya. Karena saya baca lagi, engkau pasti, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan dan dia harus mati dalam kecurangannya yang diperbuatnya. Nah, itu. Ini sebenarnya kehidupan yang fatal yang kadang-kadang manusia tidak menyadari. Apalagi kalau misalnya kita pikirkan zaman sekarang itu orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengklaim mereka adalah orang yang benar, mengklaim mereka sangat yakin sekali memang kami sudah selamat dan kapanpun mati akan ke surga. Amin, itu benar. Namun selalu berbuat curang, melakukan kecurangan, dosa, perbuatan jahat, bahkan sampai dengan membuat begitu kecewanya ya secara rohani. Tuhan itu melihat perbuatan-perbuatan kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan itu yang mereka sudah mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus, maka ini bisa berlaku juga, walaupun saya pastikan keselamatan tidak akan hilang, tetapi bisa perbuatan-perbuatan kebenaran tidak diperhitungkan. Dan dia harus mati di dalam kecurangannya yang diperbuatnya. Ini yang harus kita hindari. Ibarat secara kata positif dengan sebutan yang baik dan yang positif yang memberikan semangat, memang kita harus bersyukur dan menghargai daripada kasih karunia Tuhan kepada kita. Karena dia mau menyelamatkan kita, karena dia mau melihara kita sepanjang hidup kita, dan dia memberikan pengharapan-pengharapan kepada kita, dan memberikan semangat kehidupan untuk melakukan suatu kegiatan yang berkenan dan memberikan kebaikan bagi kita. Tentu kita harus menghargai itu. Menghargai dengan sebagaimana Tuhan karuniakan kepada kita dan melakukan kehidupan yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita mau perlihatkan kepada Tuhan? Kalau bukan menghargai segala pertolongan dan perlindungan Tuhan itu dengan cara kehidupan dan sikap kita yang takut akan Tuhan dan berusaha
merenungkan, melakukan firman Tuhan itu. Itu yang kita perbuat. Karena kalau kita terpancing dengan godaan daripada dosa atau sistem dosa, perbuatan dosa dari dunia ini, dan kita seketika juga bisa mendukakan Roh Kudus yang melupakan bahwa Tuhan melindungi kita dan kita terjerumus dalam perbuatan dosa itu, bisa saja kita ketimpa, ya harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Dan kita tidak mau itu terjadi. Kita tidak mau sesuatu terjadi kepada kita di luar daripada pemahaman semua keluarga ataupun famili atau orang lain. Karena hanya kita yang tahu perbuatan apa yang membuat kita harus celaka. Namun saya katakan ketika sudah seseorang di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak akan ke neraka. Sudah ke surga di zaman perjanjian baru ketika Kristus mati untuk seseorang dan menerimanya, percaya kepada Tuhan, namun dia berbuat salah di dalam hal kehidupannya, di dalam kasih karunia Tuhan, dan dia akan mengalami ketidakbaikan oleh karena perbuatan curang yang diperbuat itu. Berarti untuk menghindari kita akan melihat ada kesempatan-kesempatan berbuat curang lagi, ataupun kita menghindari bagaimana cobaan-cobaan untuk berbuat dosa itu, maka banyaklah bersyukur kepada Tuhan, maka banyaklah mengucapkan syukur dan berbuat syukur kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari penglihatan godaan curang di dunia ini. Inilah maksudnya dalam ayat 13. Mari kita lihat ayat 14. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati. Tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran, orang jahat itu mengembalikan gadaian orang yang membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan-peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi orang jahat itu punya kesempatan dari kehidupannya yang menuju penghukuman karena posisinya sebagai orang jahat dan sudah kecenderungan hati pun melakukan kejahatan. Namun ada pada masa saat dia sadar bahwa perbuatannya jahat itu dan dia mau bertobat, dalam arti dia tidak melakukan kejahatan itu lagi, dan dia berbalik dari perbuatan dosanya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, artinya dia memimpin hatinya, nuraninya itu, bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan suatu praktek kehidupan yang adil, dan bisa menunjukkan ini yang lebih baik daripada perbuatan yang sebelumnya, dan bahkan juga praktik kehidupan sehari-hari yang dia jalani seperti mengembalikan gadaian orang, ataupun dia membuat satu keadilan sikap kehidupan bagi mereka yang memerlukan dan memberikan keadilan bagi mereka yang berkekurangan atau bagi mereka yang membutuhkan pertolongan satu dengan yang lain, adalah sikap kehidupan yang mengisi kebutuhan sesama manusia, dan dia membayar ganti rampasannya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup. Artinya bahwa ini adalah suatu praktek yang dituntut bagi manusia normalnya hidup di dunia, walaupun zaman perjanjian lama ataupun sekarang, bahwa harus terbentuknya suatu keadilan kehidupan ketika seseorang itu memang patut berbagi, dia harus berbagi kepada berkekurangan. Memang seseorang itu harus memang pantas ataupun dia harus layak memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan bantuan atau pinjaman gadaian barang, dan oleh karena tetap kekurangan seseorang yang memerlukan kebutuhan itu dan memberikan kerelaan untuk membantu. Inilah melakukan kehidupan normal manusia yang adil untuk bisa hidup bersama-sama, untuk bisa menikmati yang tersedia di dunia ini, dan untuk bisa sama-sama di dalam kesehatan, di dalam keadilan, bekerja dan mendapatkan hasil. Bahkan dikatakan menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup. Artinya menurut peraturan-peraturan yang memberi hidup itu,
Bagaimana seseorang yang miskin, yang berkekurangan bisa hidup oleh keberadaan saudaranya, tetangganya yang memiliki lebih daripada orang yang miskin itu. Sehingga tidak berbuat curang lagi, artinya dia tidak memandang lagi orang miskin harus tetap miskin, ataupun orang yang berkekurangan harus tetap berkekurangan, padahal dia layak bisa menjadi pembantu bagi orang berkekurangan itu. Dan perubahan kehidupan pertobatan yang baik itu terjadi, dikatakan ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dan ini kita lihat banyak sekali pada zaman sekarang pun, sebagian kecil kita bisa lihat ada kisah-kisah di mana mereka yang berkekurangan tidak mendapatkan bantuan, walaupun ada di sekitar dia, atau saudara kandung, saudara tetangga, dan saudara, bahkan saudara seiman, tidak memberikan bantuan dan tidak memberikan perhatian untuk memberikan kehidupan bagi mereka yang berkekurangan. Dan yang harusnya itu kewajibannya dia untuk melakukan keadilan itu, melakukan suatu perbaikan kehidupan bersama di dunia untuk dia lepas dari kekurangannya itu. Ya, dan itu harus diperbuat. Dan kita bisa lihat banyak kasus, banyak terjadi di daerah lain, bahkan dengan kekurangannya dia akhirnya sakit dan bahkan membawa kematian. Atau juga sebaliknya, ada banyak praktek-praktek yang sekarang diperbuat dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan. Misalnya ada beberapa teman kita melakukannya, teman hamba Tuhan, mereka memasak makanan dan mereka membagi-bagikan bagi orang-orang yang sering hidupnya di jalanan, atau dia mencari pekerjaan untuk memungut pemulung, ataupun ya bisa kita sebutkan peminta-minta, ataupun memang mereka hidupnya apakah bekerja menarik becak, atau pekerjaan apapun yang mereka cari. Namun di dalam keseharian mereka mencari pekerjaan dan mencari uang masuk ataupun kebutuhan untuk dapat membelikan makanan, ada teman-teman kita hamba Tuhan untuk menyiapkan makanan bungkus dan memberikan kepada mereka. Membagi-bagikan kepada orang-orang yang memang mereka mencari pekerjaan dan mau mencari uang untuk dapat membeli makanan dan membagikan mereka makanan. Ada yang membagikan pada saat pagi, ada yang membagikan pada saat siang, makan siang mereka. Ada juga membagikan pada saat sore. Ya, dan ini adalah perbuatan untuk menciptakan keadilan. Ya, kita pasti mengerti bahwa seseorang yang juga hidupnya berkecukupan karena ada tanggung jawab, tentu mereka tidak bisa membagi-bagikan seperti itu. Tapi ada yang memang rela, mereka tidak memerlukan rumah lebih dari satu, karena satu rumah pun sudah cukup. Kelebihan daripada penghasilan mereka itu mereka bagikan. Mereka membuat satu pelayanan sosial, dan pelayanan sosial tidak harus selalu kepada saudara seimannya, tidak harus selalu kepada sanak saudara keluarganya, tetapi juga pelayanan sosial bagi siapapun, ya siapapun yang mereka lihat, baik di sekitar lingkungan mereka ataupun di lingkungan lain yang begitu banyaknya kekurangan ataupun sangat membutuhkan urunan, dan mereka melakukan itu. Walaupun kita lihat dalam sekeliling kita itu bahwa ketika dibandingkan dengan kehidupan yang mereka melakukan pelayanan sosial itu, jauh lebih kaya mereka yang ada di sekitar orang berkekurangan itu. Namun mereka tidak melakukan itu, karena posisi daripada kehidupan mereka itu tidak memahami bagaimana melakukan pelayanan sosial yang berkeadilan itu. Dalam arti bahwa memberikan peluang keadilan terjadi melalui pelayanan sosial untuk menjalani hidup ini di dunia ini, walaupun menolongnya sedikit-sedikit. Ya, dan mereka yang melakukan kehidupan begitu, walaupun mereka ibarat dikatakan tadi adalah orang-orang yang jahat di mata Tuhan, artinya orang-orang yang memang belum dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan mengatakan mereka akan hidup. Mereka tidak akan mati, karena semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi.
ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Karena kebenaran yang dilakukan itu adalah kebenaran yang dikehendaki Tuhan, yang memunculkan suatu keadilan kehidupan bagi sesamanya, sesama sebagai ciptaan Tuhan yang menjalani hari-hari harus hidup selama di dunia. Dan Tuhan sangat memperhitungkan itu. Dan mereka itu biasanya tahu melakukan itu, ya adalah umat-umat Tuhan. Karena itu konteks ini berbicara kepada umat Tuhan. Umat Tuhan sudah mendapatkan pengajaran dari nenek moyang yang diilhamkan firman Tuhan bagaimana kehidupan umat Tuhan itu terhadap sesamanya. Dalam kehidupan sebagai ciptaan Tuhan di dunia harus tercipta keadilan untuk sama-sama melalui hari-hari ini dengan hidup yang memberikan kekuatan di dalam jasmani ini, ya. Sehingga kita lihat di dalam ayat 17, tetapi teman-temanmu sebangsa berkata, tindakan Tuhan tidak tepat, padahal tindakan mereka yang tidak tepat. Kenapa? Sebagian orang berkata begitu, karena mereka tadi seperti itu. Mereka sudah mendapatkan penghasilan, mereka bisa hidup baik, mereka mendapatkan harta, mereka bisa memiliki harta lebih, bahkan berkelimpahan, bahkan ada harta yang tidak berguna sama sekali untuk digunakan oleh si pemilik. Tapi karena menunjukkan bahwa saya orang kaya, saya punya banyak harta, saya lebih baik daripada banyak orang. Sehingga yang mereka itu berkata, tidakkah Tuhan tidak tepat? Padahal dikatakan, tindakan mereka yang tidak tepat. Karena mereka hanya hidup di dunia mencari apa yang melebihi keperluannya. Yang mubazir yang memang seharusnya bisa dibagikan kepada mereka yang memerlukan, namun disia-siakan tanpa arti dan menjadi sesuatu barang yang tidak ada artinya dalam menciptakan kehidupan bersama. Jika orang benar berbalik, ya, jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Itu. Mereka, ini adalah konteks bagi umat Tuhan tadi, mereka tahu harus berbuat apa, namun tidak melakukannya. Pada kasar daripada firman Tuhan, dia harus mati karena itu. Kenapa mereka? Bukan saja tidak mau berbagi, tidak mau menunjukkan tindakan keadilan dalam menjalani hidup bersama di dunia ini, namun juga mencurangi ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Ya, karena kita tahu apa yang kita perbuat terhadap sesama kita itu sebenarnya juga melakukan kejahatan bagi Tuhan. Jika perbuatan kita itu curang, jika perbuatan kita itu merugikan dan membuat orang itu menjadi tidak baik. Kalau sebenarnya kita bisa melakukan perbuatan baik bagi dia. Namun kita juga percaya ketika kita melakukan yang baik bagi seseorang dan membuat mereka berbahagia, mereka bertumbuh, mereka kuat, dan mereka juga menang di dalam menjalani hari-harinya, dan mereka menjadi tahu, bahkan melakukan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan atas perbuatan umat Tuhan, perbuatan yang benar-benar, perbuatan yang baik, terpuji kepada sesamanya, sehingga menambahkan banyak orang bersyukur kepada Tuhan dan semakin punya pengharapan dan semangat kehidupan. Sudah pasti mereka akan hidup, mereka akan menikmati anugerah Tuhan. Ya. Dan ayat 19, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Itu yang ditegaskan, bagaimana seseorang menjadi sadar dan melihat bahwa apa yang dimiliki itu bisa berbagi kepada sesama untuk bisa melewati hari-harinya sampai dengan berkemenangan. Maka mereka yang tadinya yang dikategorikan orang jahat, orang yang memang
mereka jahat di mata Tuhan, orang yang berdosa dan bertobat dari kefasikannya, maka dia akan hidup. Dalam arti bahwa ada anugerah Tuhan yang memberikan jalan bagi dia melihat kasih karunia Tuhan, jalan bagi dia untuk mendapatkan jalan keselamatan dari Tuhan itu. Dan ayat 20 terakhir, tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Aku menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Menghakimi adalah Tuhan. Ya, menghakimi adalah Tuhan. Sehingga dikatakan, aku akan menghakimi kamu masing-masing menurut kelakuannya, hai kaum Israel. Sebagai kesimpulan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita harus menyadari pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada zaman kasih karunia ini. Yang kita sudah tahu banyak manusia atau orang-orang sebelumnya juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dari zaman Perjanjian Baru sampai kita saat ini dan akan datang. Yang mendengarkan Injil dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nyatakanlah syukur kita kepada Tuhan. Perbanyaklah melakukan syukur kepada Tuhan. Perbanyaklah yang melatih ibadah kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Supaya kita tidak terseret pada keinginan-keinginan prinsip dunia. Yang ujungnya kita sadar, tidak sadar. Atau sengaja, tidak sengaja. Akan melanggar firman Tuhan. Dan terjadi pemberontakan. Sampai akan kita menyesal. Dan melemahkan kita. Atau juga bisa putus asa. Namun, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang sudah selamat di dalam Tuhan Yesus, tetap akan diselamatkan. Tetapi jangan biarkan, oleh karena kita tidak mau belajar dan menaati, belajar melatih hidup kita ini ibadah dan syukur kepada Tuhan, sehingga lebih banyak berbuat dosa dan berbuat curang, walaupun posisi kita sebagai anak Tuhan, akan mengancam kita untuk celaka. Dan kita tidak mau itu. Jangan mau celaka. Jangan mau sesuatu terjadi yang oleh karena perbuatan kita sendiri mencoba melanggar firman Tuhan. Tetapi tetap semangat, tetap yakin bahwa kita mampu berbuat baik, kita mampu menunjukkan kehidupan kita yang baik itu, dan bahkan suatu praktek kehidupan kita itu praktek sehari-hari yang menciptakan keadilan kepada sesama. Keadilan kepada diri kita, keadilan kepada sesama, keadilan di tengah-tengah keluarga kita. Dan mari kita lihat, Tuhan semakin mengasihi kita, Tuhan akan semakin memberkati kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam itu, karena kita punya Tuhan bagi orang yang hidup dan berkenan kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Tuhan kami Yesus Kristus, Kau hadir melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Karena kami semakin memahami kehidupan manusia ini, sering tidak menyadari sebagai posisi yang mereka adalah posisi yang masih jahat di hadapan Tuhan. Tapi mereka melakukan perbuatan baik, tapi mereka melakukan perubahan kehidupan dan bertobat dari kebuatan yang jahat, dan melakukan keadilan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup di hadapan Tuhan. Mereka akan dibukakan pintu jalan keselamatan bagi mereka. Demikian kami juga sebagai anak Tuhan, hendaklah kami semakin banyak bersyukur dan menyatakan syukur kami dalam kehidupan sikap kami sehari-hari, melatih kehidupan kami dalam peribadatan kami, melatih komunikasi yang semakin akrab dengan Tuhan, dan melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari kami, baik kepada diri sendiri, keluarga, dan sesama kami, sehingga kami percaya Tuhan akan semakin memberkati kami,
Karena Tuhan mengendaki perbuatan baik kami lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu ini, serahkan dan berkati dalam kehidupan kami berbuah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.